Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya jamaah pengajian rahimakumullah, sesarengan monggo kula dherekaken muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun peparing nikmat dumateng kita sedaya. Zahir ugi batin khususipun Islam lan iman. Kaping kalihipun shalawat salam mugi kunjul dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita ingkang kami ajaran agami Islam atau selamatan kita sedaya teng dunya akhirat. Sesarengan kita bidhakan diwasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi Allah paring ridho, mugi-mugi saestu niki dicatet dados salah satunggalipun amal kesaenan kita. Amin. Bapak Ibu, kita lajengaken tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah masuk ayat 34 ini. Wa idz qulna lil malaikati isjudu. Sampun Bapak Ibu. Ayat 34 nggih. Kita sesarengan monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat 34 surat Al-Baqarah nggih. Di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang kemuliaan yang besar yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia, kepada Nabi Adam secara khusus, dan itu bisa dibanggakan oleh umat beliau. Umat Nabi Adam yang menika umat manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa Allah niku memerintahkan malaikatnya untuk bersujud kepada Nabi Adam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam, dan ketika kami Allah berfirman kepada malaikat, usjudu, sujudlah kalian wahai para malaikat, sujud kepada Adam, kepada Nabi Adam. Banyak hadis yang menjelaskan tentang bahwa malaikat benar-benar bersujud pada waktu itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hadis tentang syafaat, ketika orang-orang itu bingung mencari syafaat, katakan di hadis itu dijelaskan salah satunya bahwa orang-orang meminta kepada Nabi Adam untuk memintakan syafaat kepada Allah, karena salah satunya engkau yang diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya, yang malaikat sujud kepadamu. Juga hadis tentang Nabi Musa, ya, hadis riwayat Imam Muslim. Hadisnya panjang, tapi di sini cuma disebut sebagian. Nabi Musa niku bilang kepada Allah, Rabbi arini Adam. Allah, perlihatkan kepadaku Nabi Adam. Alladzi akhrajana wa nafsahu minal jannah. Yang gara-gara dia,
engkau mengeluarkan kami dan mengeluarkan dirinya dari surga. Nabi Musa pundi sing Nabi Adam niku pundi, gara-gara Nabi Adam niku kita semua keluar dari surga. Jane nek mboten wonten ontran-ontran ngoten niku lak mboten teng donya. Jadi Nabi napa niku Nabi Musa bertanya seperti itu. Falamma istama'a bihi nalikanipun Nabi Musa kumpul kali Nabi Adam sudah bertemu pola lalu kemudian Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam, anta adamul ladzi khalaqahu Allahu biyadihi wa nufikha fihi min ruhihi wa asjada lahu malaikatal wa asjada lahu. Nabi Musa mengatakan, apakah engkau Adam? Apakah engkau adalah Adam yang Allah menciptakan langsung dengan kedua tangannya? Allah meniupkan di dalamnya ruh, di dalammu ruh gitu. Dan Allah memerintahkan supaya malaikat sujud kepada. Lalu terjadi dialog macam-macam. Salah satunya kan Nabi napa niku Musa protes, ngopo kok mbiyen kuwi dadak makan syajaratul khuldi dan seterusnya. Terjadi dialog yang panjang. Niku bisa dicek di hadis riwayat Imam Muslim. Tapi yang terkait dengan ayat kita ayat 34 adalah bahwa memang malaikat itu benar-benar diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Ini kan bentuk kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Adam dan anak turunnya. Kita setuju dengan turunannya Nabi Adam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala niku memberikan kemuliaan kepada Nabi Adam dengan memerintahkan malaikat untuk bersujud kepadanya. Nah, ini wonten hadis, wonten asar nggih cukup panjang. Ini kula waosaken mawon Ibnu Jarir at-Tabari, beliau meriwayatkan dari Ibnu Abbas ini tentang ayat niki kan Allah berfirman kepada malaikat usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka semua malaikat niku sujud, illa iblis, kecuali iblis. Iblis niku aba, membangkang, wastakbaro dan gumedi. Sehingga tidak mau bersujud, goro-goro membangkang dan istikbar, sombong. Wa kana minal kafirina, dan iblis dengan seperti itu termasuk golongan orang-orang yang kafir. Artinya kafir tidak mengikuti atau tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini ada sebuah asar yang cukup panjang dari Ibnu Jarir at-Tabari dengan sanadnya dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, karena iblisu min hayyin min ahya'il malaika yuqulu lahum al-jin. Iblis, illa iblisa, kecuali iblis niku. Iblis niku Bapak Ibu rahimakumullah dulu niku berasal dari salah satu perkampungan di kelompok malaikat. Mereka berasal dari wilayah yang dihuni oleh para malaikat. Wilayah niku namanya jin, wilayah yang dihuni iblis di perkampungan malaikat niku namanya jin. Iblis niki diciptakan dari api yang menyala. Napa niku ketika api bulat-bulat ngoten niku, lah atase niku napa niku sumup napa-napa. Sumup niku sumupe nari samum niku sumupe api. Kalau malaikat tercipta dari min nur, ya, dari cahaya. Nah, iblis yang tinggal di lingkungan malaikat, perkampungannya namanya perkampungan jin, niku diciptakan dari sumupnya api. Wa kana ismuhu al-Haris. Nama iblis niku awalnya adalah niku al-Haris.
Tapi dia dijuluki sebagai iblis. Namanya Harith. Wa kana khazinan min hizanil jannah. Al Haris ini yang kemudian disebut sebagai iblis niku dulunya dia salah seorang penjaga surga. Jadi yang malaikat Ridwan itu kan komandane, ya lan niku kan banyak napa niku asisten. Salah satunya niku Al Haris yang kemudian disebut sebagai iblis. Ini dalam riwayat Ibnu Abbas. Oke, lalu kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, sementara kata Ibnu Abbas wa khuliqatil malaika, sementara malaikat, semua malaikat itu tercipta dari cahaya. Ghairu hadzal hayy, kecuali wilayah yang ditinggali oleh iblis yang namanya wilayah jin itu tadi. Semua makhluk yang tinggal di situ niku tercipta dari sumupnya api niku, wilayah jin. Ibnu Abbas mengatakan, jin yang disebutkan di dalam Al-Quran itu tercipta dari sumupe api, sementara manusia tercipta dari tanah. Lalu fa'awwalu man sakanal ardo al-jin. Makhluk yang pertama kali tinggal di bumi itu jin. Itu jin, ya. Jin yang niku wow, yang orang yang tinggal di perkampungan malaikat yang nama perkampungannya adalah jin. Nah, makhluk yang pertama kali tinggal di bumi, ini riwayat Ibnu Abbas ya. Tinggal di bumi itu jin. Lalu kemudian kelompok jin ini membuat kerusakan di bumi. Melakukan pertumpahan darah, kemudian saling bunuh. Dan maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus iblis yang namanya Al-Haris itu tadi, mengutus iblis bersama dengan sepasukan malaikat. Bersama dengan sepasukan malaikat yang tinggal di wilayah jin itu tadi. Nah, kemudian iblis niki membunuh, karena diperintahkan oleh Allah untuk ke bumi untuk menumpas jin-jin yang jahat itu tadi. Iblis niki berhasil membunuh para jin yang membuat kerusakan itu sampai dikejar di nopo niku di pucuk-pucuk gunung ngoten nggih, di kepulauan niku di tengah-tengah laut itu dikejar oleh iblis. Falamma fa'ala iblisu dzalika ikhtara fi nafsihi. Ketika iblis niku melakukan hal yang kayak gitu, muncul rasa sombong di dalam hatinya. Faqala lalu dia mengatakan qad sana'tu say'an lam yasna'hu. Aku iso melakukan apa yang enggak bisa dilakukan oleh orang lain selain aku, yaitu menumpas makhluk yang membuat kerusakan di muka bumi. Nah, kemudian muncul sombong di dalam hatinya. Ibnu Abbas kemudian mengatakan, "Fattala Allahu ala dzalika min qalbi." Allah mengetahui kesombongan yang ada di dalam hati iblis itu tadi atau Al-Haris itu tadi. Sementara malaikat yang bersama dengannya, dengan iblis yang menumpas para jin yang membuat kerusakan di bumi itu tidak mengetahuinya. Tidak mengetahui kesombongan si iblis ini tadi. Saya ngomong aku bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Bahwa pencapaianku ini luar biasa. Nggak ada yang bisa melampaui pencapaian ini. Maka kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat
yang ikut bersama dengan iblis menumpas jin makhluk yang ada di bumi. Dawe Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku arep ndadekke nang bumi kuwi pengganti khalifah. Niku khalifah ngganti jin sing elek niku wau. Allah berfirman-Nya niku kepada dalam riwayat ini ya, berfirman-Nya niku kepada malaikat yang ikut bersama-sama dengan si iblis niku wau. Maka faqalatil malaika, maka malaikat yang diberitahu oleh Allah seperti itu, mereka menjawab, "Lu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima." Lu Allah jenengan mau menjadikan di bumi niku orang-orang atau makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, kama afsadatil jin. Sebagaimana yang dilakukan oleh jin yang membuat kerusakan wasafakatid dima dan menumpahkan darah. Padahal wa inna ma ba'atsana alaihim bidzalik. Padahal baru saja loh jenengan perintah ke kami untuk menumpas mereka. Kok arep digenti makhluk liyane? Nek ngoten mulih pripun? Ngoten. Maka faqala Allah taala temune Allah jawab, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku ngerti sing ora mbok ngerteni. Yaqulu inni itola'tu min qalbi iblis ala malam tattali wa alaihi min kibrihi wa tirori. Aku mengetahui di hati iblis sesuatu yang tidak kalian ketahui. Oh, niku iblis sombong, lalu kemudian angkuh, gemedi, ada. Lalu kemudian setelah itu, setelah Allah bilang ini a'lamu ma la ta'lamun, Allah memerintahkan untuk mengambil tanah dari bumi, untuk dibawa ke langit. Lalu Allah dari tanah itu yang bercampur dengan air, ini berarti tanah nopo niku liat, ngoten nggih, itu menciptakan Nabi Adam. Menciptakan Nabi Adam dari hamaim masnun, dari nopo niku tanah yang liat niku kecampur air. Dalam riwayat yang lain nanti di belakang disebutkan karena dibawa ke langit ngoten nggih niku koyok kasarane niku kecampur air karena dibawa niku nyampur air sehingga nopo niku nggih agak basah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam secara langsung. Fama kasa arba'ina lailatan jasadan mulqa. Selama 40 malam jasad Nabi Adam niku karena belum ditiupkan roh di dalamnya itu ya gempletak ngoten mawon. Wa kana iblisu ya'tihi fayadribu birijlihi. Iblis niku mendatangi makhluk yang diciptakan Allah niku wau sadurunge menjadi Adam ngoten nggih yang belum ditiupkan roh di dalamnya. Iblis datang lalu kemudian ditendang-tendang pakai kakinya. Dipukul menggunakan kaki, ditendang-tendang. Fayusalsilu ay fayusawi. Lalu kemudian ternyata tanah yang dibentuk ngoten niku mengeluarkan suara ketika ditendang-tendang niku. Itu firman Allah min salsalin kal fakhor. Manusia niku dibuat dari salsal kal fakhor, dari tanah sing ya, ada suaranya yang ada lubang-lubangnya sehingga bisa mengeluarkan suara, bukan yang padat. Maka kemudian kata Ibnu Abbas, "Summa yadkhulu fi fihi." Iblis niku masuk ke mulut makhluk yang diciptakan oleh Allah ya, yang kemudian menjadi Nabi Adam niku, masuk dari mulutnya lewat kemudian keluar dari ngapunten duburnya.
begitu sebaliknya, masuk dari dubur, keluar lewat mulut. Kemudian iblis mengatakan, sekirain neng apa-apa nih, itu lasta syai'an lisalsalah. Kamu itu kamu bersuara enggak ada apa-apanya. Ya karena memang bolong maka bersuara. Ngerain neng apa-apa nih. Dia bilang, kalau aku nanti diminta untuk menguasaimu, maka aku akan menghancurkan, wahai makhluk ini. Kalau nanti aku akan berada di bawah kekuasaanmu, maka aku nggak akan mau menaati. Pasti aku akan membangkang. Dan itu selama 40 malam sebelum ditiupkan roh. Falamma nafakhallahu fihi ruhah. Ketika Allah kemudian meniupkan roh kepada makhluk niku wau, maka ngatatin nafkhah min kibali ra'si. Roh itu awalnya dari arah kepala, ditiupkan dari arah kepala. Nah, ketika roh niku mengalir mulai dari kepala, turun ke bawah, setiap anggota dari makhluk niku wow, yang dialiri oleh roh niku kemudian menjadi nopo niku sorolahman wadaman, menjadi daging dan ada aliran darah. Jadi ketika sudah ditiupkan roh sing awali tanah ngoten niku kemudian ya ana daginge, ana darahe. Falamma intahatin nafkhatu ila surratihi, ketika tiupan itu sudah sampai di pusar niku Nabi Adam nih, nazara ila jasadihi. Nabi Adam niku melihat ke jasadnya fa'ajaba. Maro'a min jasadi gumun karo awake. Awakku apik ini. Karena sudah sampai pusar kan berarti mata sudah bisa berfungsi semua. Dia melihat. Kagum dengan jasadnya. Fadzahaba liyan hadza falam ya. Lalu Nabi Adam ini pengen ndang gagi-gagi tangi. Tapi belum bisa. Karena baru sampai pusar. Yang pusar ke bawah ini belum ada rohnya sehingga masih mati. Maka tidak bisa. Itu yang dimaksud wa khuliqal insanu ajula. Manusia itu diciptakan dalam posisi wungi gerusa-gerusu. Lagi ditiupkan roh sampai pusar saja nih wis pengen lendang melayu. La sabrolahu, tidak mampu untuk bersabar, baik ala sarra wala dharra. Tidak mampu bersabar baik ketika mengalami sesuatu yang mengenakan atau sesuatu yang sing apik ya ora sabar. Rasa bentuk ketidaksabarannya kudu hambur-hamburkan sak karepe. Ketika dikasih sesuatu yang enggak mengenakkan, ini juga tidak sabar. Bentuk ketidaksabarannya ya bersulo dan seterusnya. Dan itu wa khuliqal insanu ajul. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, ini riwayat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, falamma tammatin nufkhatu fi jasadihi, ketika tiupan roh itu sempurna di tubuh Nabi Adam dari atas sampai ujung kaki. Niku atosa. Kemudian Nabi Adam niku bersin. Fakola ketika bersin niku Allah memberi ilham kepada Nabi Adam untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Nabi Adam ketika bersin niku lalu bilang alhamdulillahirabbil alamin. Bi ilhamillah. Karena mendapat ilham dari Allah. Faqala Allahu lahu. Allah menjawab Nabi Adam ketika bilang alhamdulillahirabbil alamin saat bersin. Allah mengatakan ya rahamukallah ya Adam. Allah merahmatimu wahai Adam. Adan. Lalu setelah niku Nabi Adam kan kemudian hidup nih, sudah ditiupkan roh. Semaqala ta'ala lil malaikatil ladzina kanu ma'iblisa khosatan. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat
yang ikut secara khusus yang ikut bersama dengan iblis ketika memberantas jin yang jahat di muka bumi ini. Memerintahkan kepada malaikat yang ikut bersama bersama iblis, dunal malaikatil ladzina fis samawat, bukan malaikat-malaikat lain yang tinggal di langit-langit, tidak, tetapi malaikat yang khusus yang ikut bersama dengan iblis. Allah memerintahkan usjudu li Adam. Saiki kalian sujud kepada makhlukku ini, kepada Adam. Dan fasajadu kulluhum illa iblis. Semua malaikat yang ikut bersama iblis niku semuanya sujud kecuali iblisnya. Kecuali Al-Haris itu tadi. Dia aba wastakbar. Dia membangkang dan istikbar, gemudi. Limaka nahadatsa nafsahu minal kibri wal ihtirar. Ya, karena memang di dalam dirinya, di dalam hatinya sudah muncul penyakit napa niku kiber. Jadi dosa pertama yang dilakukan oleh makhluknya Allah niku adalah kesombongan. Al-kibr wal ikhtir. Faqala iblis jawab, la asjudu lahu, aku ora gelem nek kon sujud karo makhlukku. La asjudu lahu, aku enggak akan sujud kepadanya. Wa ana khairun minhu, aku luwih apik ketimbang makhlukku. Wa akbaru sinnan, aku luwih tuwa. Mosok kon sujud. Wa aqwa khuluqan, dan aku secara penciptaan itu jauh lebih kuat. Khalaqtani min narin, jenengan menciptakan kula dari api. Wa khalaqtahu min tin, sementara jenengan menciptakan makhluk niku dari tanah. Innan naro aqwa minat tin. Api niku lebih kuat daripada tanah. Itu yang napa niku pembelaan yang disampaikan oleh iblis. Ketika iblis diperintahkan, ketika malaikat ngoten nggih, tentu bersama dengan iblis karena dia panglimanya waktu itu, diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam, dia enggak mau. Alasannya nih, aku luwih apik, aku luwih tuwa, aku luwih kuat dan seterusnya. Nah, kadang-kadang yang membuat ini ya pelajaran bagi kita, yang membuat kita niku tidak menerima nasihat atau kebaikan dari yang lain. Kuwi gara-gara ngrasa awak dhewe kuwi luwih pinter, luwih apik, luwih kuat, luwih tuwa, cah cilik ngandani iki sapa. Nah, katanya. Padahal kan yang namanya kebaikan itu mbok dari manapun harus kita terima. Entah dari anak kecil, entah dari orang yang macam-macam. Iblis sing ngoten niku, dia pembelaan nih. Aku luwih apik, aku luwih tuwa, aku luwih kuat. Kok aku mbok kon sujud karo makhluk sing modele ngono. Maka kata Ibnu Abbas, falamma aba iblisu ayasjuda ablasahullah. Ketika iblis atau ketika Al-Haris ini tadi ya, niku tidak mau menolak bersujud kepada Allah, maka ablasahullah. Maka Allah niku menjauhkannya dari kebaikan dan anugerahnya dan menjadikannya sebagai syaitonan, makhluk yang dipinggirkan, dijauhkan, yang rojiman, yang akan dirajam, yang akan di ukubatan di maksiati, akan diberi sanksi atas kemaksiatannya nih. Maka kemudian dia diusir. Lalu summa allama Adamal asma kullaha. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam yang kemarin sudah kita baca wa allama Adamal asma kullaha summa arudhum ila akhirih ini. Allah kemudian mengajari Nabi Adam semua nama, semua benda. Sehingga Nabi Adam tahu apapun niku.
semuanya dari nama-nama yang dikenal ya, iki menungso, iki kewan, iki tanah, iki macam-macam dan seterusnya ngoten nggih. Diberitahu oleh Allah semua itu. Summa uridu hadhil asma ala ulaikal malaika, yakni al malaikatil ladzina kanu ma'a iblis. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan benda-benda itu tadi kepada para malaikat yang bersama-sama dengan iblis ketika menumpas jin di bumi ini. Lalu Allah mengatakan ambiuni bi asma'i haula'i. Sekarang kasih tahu aku nama dari benda-benda ini. Kasih tahu aku nama dari benda-benda ini. In kuntum shodiqina, apabila kalian memang benar-benar tahu lima aj'alu fil ardi khalifah, tahu alasan kenapa aku menjadikan di muka bumi itu seorang khalifah atau pengganti. Kalau memang kamu tahu, coba sebutin ya. Dan kronologi ini ngoten dalam riwayat Ibnu Abbas. Lah ketika malaikat niku tahu bahwa nopo niku ya dia nggak tahu ilmu gaib ngoten nggih. Dia hanya tahu sesuatu yang diberitahukan oleh Allah kepadanya. Maka mereka mengatakan qalu subhana. Maha suci panjenengan. Min ayyakuna ahad ya'lamul ghaib ghaib. Maha suci panjenengan, enggak ada yang tahu apapun. Enggak ada yang tahu sesuatu yang gaib kecuali Engkau. Subhana. La ilma lana illa ma'allamtana. Kami tidak mengetahui apapun kecuali apa-apa yang Engkau beritahukan kepada. Ketika wis coba ceritake iki apa? Wah, ngapunten kula mboten ngertos Gusti. Kula nek mboten jenengan paringi pirsa ya kula mboten ngerti. Dan lalu kemudian Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Ya Adamu ambium bi asma'ihim." Adam, saiki kowe coba jelaske, sebutke apa kuwi jeneng-jenenge kuwi. Ngaten. Falamma amba'ahum nalikanipun kemudian Nabi Adam menceritakan kepada malaikat bi asma'ihim dengan nama-nama benda semua itu tadi. Qala Allah kemudian berfirman, "Alam aku lakum lho, apa aku lah ya wis ngomong to karo kowe kat malaikat yang ikut bersama dengan iblis yang kemudian mempertanyakan kenapa menciptakan Adam itu. Alam aku lakum ini a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Bukannya aku udah bilang kalau aku itu maha tahu atas apa yang gaib yang ada di langit dan di bumi. Sementara yang selain aku tidak tahu kecuali kalau diberitahu. Wa a'lamu ma tubduna, dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan, wa ma kuntum taktumuna, dan apa yang kalian sembunyikan. Tegese a'lamu sirra kama a'lamul alaniyah. Aku tahu yang kamu rahasiakan sebagaimana atau sejelas aku tahu apa yang kamu tampakkan. Jadi apa yang kita rahasiakan di hadapan Allah, bagi Allah itu sama jelasnya dengan apa yang kita tampakkan. Jadi berikut, ya enggak ada rahasia-rahasia kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tampak maupun yang tidak tampak itu sama-sama jelas bagi Allah. A'lamu sir sama a'lamul alani. Nah, dalam konteks ayat niki berarti yakni maka tama iblis fi nafsi. Aku ngerti apa yang tersembunyi atau apa yang disembunyikan oleh iblis ini. Dari mulai rasa napa niku sombong, rasa
gumedhe, rasa nggih napa niku ngrasa paling hebat dan seterusnya. Aku tahu, lah ini hikmahnya. Sehingga menjadi tahu. Ya, kadang-kadang musibah niku akan memperlihatkan seperti apa watak asli kita. Nah, kondisi ini niku aman-aman mawon orang. Tapi ketika dalam posisi nopo ngoten niku akan kelihatan di sing sabar, di sing ora, di sing ngamuan dan seterusnya. Niku riwayat dari Imam At-Tabari dari Ibnu Abbas. Komentar dari Ibnu Katsir hadza siyaqun ukhri. Redaksi cerita ini tadi ya, asar dari Ibnu Abbas ini sesuatu yang gharib, yang aneh. Wa fihi asya fiha nazarun. Di kisah ini tadi ada beberapa yang perlu dianalisis lebih dalam. Tapi ya tulu munaqashatu. Dawa ngono di napa niku dibahas. Nanti akan dibahas di napa niku pembahasan-pembahasan yang berikutnya di ayat-ayat yang lain. Tetapi sanad yang sampai kepada Ibnu Abbas di cerita seperti ini itu diriwayatkan di tafsir-tafsir yang masyhur. Nanti ada kisah ngoten niku tentang proses penciptaan Nabi Adam dan seluk-beluk yang ada di dalam. Ya tentu kita meyakini kalau itu benar dari Ibnu Abbas, orang mungkin Ibnu Abbas itu ngarang cerita. Karena orang mungkin seorang sahabat kemudian membuat cerita sendiri. Tidak mungkin karena sahabat itu seorang yang adil. Tidak mungkin melakukan kebohongan. Tapi masalahnya adalah benar enggak ini sampai kepada Ibnu Abbas. Tapi ini disampaikan di sini. Lalu dalam tafsirnya, As-Sudi di dalam tafsirnya, beliau juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dari para sahabat-sahabat Rasul yang lain terkait dengan kisah niki, kisah di ayat niki. Ceritanya ngeten, ini cerita-cerita. Nalikanipun Allah Subhanahu wa taala niku rampung menciptakan apa yang ingin Dia ciptakan. Lalu kemudian Allah niku istawa alal arsy, istiwa di atas arsy. Lalu kemudian faja'ala iblisu ala malakis sama dunia. Lalu kemudian Allah niku mengutus atau menjadikan iblis itu sebagai malaikat di langit dunia. Sing jaga langit dunia waktu itu niku iblis. Iblis niku berasal dari salah satu kabilah malaikat yang namanya adalah nama kabilahnya itu jin. Mereka dikatakan jin karena mereka itu penunggu atau napa niku penunggu surga. Penunggu pintu surga dari jin. Maka dikatakan jin. Lalu kemudian muncul kesombongan di dalam hati si iblis niku dan mengatakan, jadi iblis itu dikasih kekuasaan menguasai langit dunia, tapi dia juga salah satu penjaga surga. Lah, iblis sing ngoten niku mulai sombong. Dia mengatakan bahwa ma'atoni Allahu hadza illa limizatin bi alal malaika. Allah sampai ngasih aku seperti ini ya karena aku dibanding malaikat itu punya keistimewaan. Berarti ada rasa sombong dan sejenis. Pokoknya penyakit ngoten niku sudah merasuki kita niku biasanya terus masa depannya enggak baik lah.
Nah, ketika sombong itu mulai muncul di dalam hatinya si iblis, Allah niku mengetahuinya. Karena Allah mengetahui apapun, ngoten nggih, baik yang kita sembunyikan maupun yang kita tampakkan. Maka Allah kemudian berfirman kepada malaikat, "Aku mau menjadikan di bumi itu seorang khalifah." Lalu para malaikat bertanya, "Rabbana wa ma yakunu dzalikal khalifah?" Khalifah niku sing kados pundi Allah? Lalu Allah menjawab, "Khalifah niku engko duwe anak turun, ya mereka niku ana sing membuat kerusakan, saling hasut, saling bunuh membunuh." Lalu niki diriwayat sedikit di dalam tafsirnya. Lalu kemudian para malaikat menjawab meleh, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha jenengan kok mau menjadikan makhluk sing gambarane kados ngoten. Sementara wa nahnu nusabbihu bihamdika." Kami niki makhluk jenengan niku selalu bertasbih, selalu bertahmid, selalu memuji engkau, mensucikan engkau. Kok mboten cekap mawon kalih makhluk sing kados kula. Lalu Allah menjawab, "Ini a'lamu ma la ta'lamun." Aku ngerti apa sing ora mbok mbok ngerteni. Pun isa nggih. Ya, bentar lagi nggih. Nah, ini ceritane kathah niki. Yang penting mboten ngantuk mawon. Kalau mau sakit asar-asar nih. Lalu kemudian nah, ya, besok dilanjut ceritanya ya. Yang ngapunten nih. So kita lanjut cerita karena sudah ada. Sarengan kita tutup kanthi hamdalah lan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.